sekitar berapa persen? 60%. 60%. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai. Iya, tahun ini selesai insyaallah. Itu rumah untuk berdua. Jadi Randy udah direstuin ya keluarga. Atau gimana nih? Iya, alhamdulillah keluarga Glenka menerima dengan baik, niatan yang baik juga. Semoga kedepannya juga baik sih. Ini ada arah ke sana mungkin. Ya, Insyaallah, doain aja. Baik, kalian udah berapa lama sih untuk Ini Udah setahun lebih. tahun lebih? Nah kan kabarnya infonya tahun ini mau menikah nih kalian. Apakah benar atau tidak? Doain aja secepat. Tunggu aja. Oh memang pinginnya secepatnya. Ya, insyaallah doain aja. Setelah tahun pacaran terus yang membuat kalian yakin satu sama lain. Dari awal hubungan sebenarnya udah yakin sih, apalagi ketika menjalani hubungan dengan Glenka, karena apa namanya, kenal Glenka juga udah lama sebenarnya kan, dari tahun 2017. Jadi sedikit banyaknya tahu lah tentang karakter Glenka sendiri. Jadi ketika ada kesempatan dan sampai akhirnya Pacaran sama Glenka ya makin niat yakin. makin yakin. Kok aku yang ngomong sih? Kalau Glenka seperti apa Glenka? Glenka seperti apa? Kurang lebih sih sama sih. Maksudnya memang kita udah kenal cukup lama. Glenka sudah melihat Randy selama kita berteman ya, melihat Randy memang orangnya baik, dia ibadahnya juga baik, ditambah sayang sama keluarga, dan akhirnya pacaran ya makin yakin aja gitu. Ternyata memang baik. Mungkin Selama setahun nih ada di Ikatan Cinta, dan Ikatan Cinta kan makin naik nih ratingnya dan tetap bertahan. Amin. Kalian merasakan apa sih, banyak hal juga kan, misalkan lagi keluar kemana gitu, dan yang paling membuat kalian mengesankan apa sih, kayak misalkan diteriakin dari jauh sama orang atau seperti apa, ada punya pengalaman lain? Ya alhamdulillah banyak sih yang Glenka rasain setelah syuting di Ikatan Cinta. Kayak kalau sekarang ini mau kemana-mana banyak yang teriakin Elsa, tapi untung nggak ada yang mukul ya. Karena kesel kan, Elsa kan antagonis ya. Tapi ya bersyukurnya makin banyak teman juga, keluarga juga yang akhirnya orang lain yang bisa jadi keluarga juga, banyak teman, terus fans juga ke Glenka, dan paling di sosmed juga sih banyak yang mention, ada yang marah-marah, ada yang support, ya kayak gitu aja sih. Nah, Randy ada nggak Apa? pengalaman yang sama kayak tadi kayak Glenka gitu? Kalau pengalaman yang nggak enak sih sejauh ini belum ada, cuman paling kayak gemes gitu sama karakter yang ada di Ikatan Cinta, karena mungkin yang mereka lihat tuh kayak jahat banget gitu ya, tapi untuk sampai melakukan sesuatu gitu enggak sih, belum ada. Oke, tapi kayak misalkan banyak yang hate comment di sosmed gitu, itu pasti kalian sih. risih nggak sih atau seperti itu? Kalau saya sih nggak terlalu sampai baca detail hate speech gitulah. Jadi ya udah, biar aja apa pandangan mereka, itu kan yang mereka lihat, mereka nggak suka juga apa-apa. Cuman kan yang mereka nggak suka itu kan perannya sih, bukan orangnya. Kalau Glenka ada risih nggak sih kayak misalnya di komenin netizen gitu di sosmed? Kadang kepikiran juga sih beberapa kali, tapi udah jalan 2 tahun ini ya udah bisa untuk terbiasa ya. Suka balas-balasin hate comment itu Mas? Enggak sih, tapi Glenka ngeblok aja sih. Langsung ya? Iya, karena ya bukan karena lemah ya, tapi memang melindungi diri Glenka aja, caranya seperti itu. Apa takut kayak misalkan kebawa ke kehidupan kamu, maksudnya sampai ngebatin gitu, atau seperti apa sampai akhirnya ngeblok gitu? Kalau kepikiran pasti sih, kayak itu cara menghindarinya ya, salah satu caranya ya seperti itu. Iya, salah satu caranya seperti itu. Memang sih aku, kayak yang tadi aku bilang, memang aku agak kepikiran, cuma caranya aku ya blok itu akunnya. Ini sempat bosan nggak sih Kak? Maksudnya hampir 2 tahun di lokasi syuting terus aja. Terus cara ngatasinnya seperti apa gitu kalau bosan? Kalau dibilang bosan sih Masing-masing ya, kayak masing-masing. Banyak
hal sih yang bikin kita nggak bosan. Ya salah satunya kalau kita kan suka main TikTok ya. Iya, iya, iya. Main TikTok ya itulah hiburan kita salah satunya ya. Main TikTok, kadang juga bikin video-video mukbang kayak gitu-gitu, buat hiburan aja biar nggak bosan. Apapun itu banyak lah yang bisa bikin nggak bosan di lokasi. Update dong Kak, rumah baru udah sampai mana nih? Oh, sekarang sih udah sekitar berapa persen? 60%. 60%. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai. Iya tahun ini selesai insyaallah. Itu rumah untuk berdua atau Memang gimana? punyanya Glenka atau Apa? punyanya Ender seperti apa sih? Punya siapa ya? Ya itulah pokoknya 60% lah pokoknya. Udah mulai beli furniture mungkin. Udah sih, udah mulai mipil-mipil Beberapa. beberapa. Termasuk persiapan pernikahan udah dimulai berarti ya. Udah mipil furniture udah. Jadi kalau udah dimulai gitu berarti Serahan ini. sebentar lagi dong. Doain aja sih. Doain aja secepatnya. Mohon doanya teman-teman ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Oke, ada itu nggak sih biasanya kalau orang mau nikah kan biasanya ada gangguan-gangguan gitu ya. Mohon apa? Ya banyak sih, saya udah menikah soalnya. Mungkin dari segi Turunin dong. psikologis dan sebagainya. Kalau gangguan sih sebenarnya sih enggak ya. Lebih ke apa namanya ya pasti ada aja jalan yang berliku yang harus kita hadapin untuk membuat kita jauh lebih kuat ke depannya. Sedikit-sedikit masalah untuk bumbu di dalam Biasa. hubungan inilah. Biasa. Kita bisa kok ngelewatin itu. Mau nggak mau harus kita hadapi dan selesaikan. Insyaallah ya. Malam aja nak. Cinta ini tentang Elsa masukin Ricky ke penjara itu bagaimana sih? Kalau untuk Elsa sendiri itu dia lagi ceritanya sidang perceraiannya. Karena memang udah tidak ada kata maaf lagi sih buat Elsa dari Nino. Nino sudah memang benar-benar hilang rasa cintanya, rasa sayangnya ke Elsa. Tapi Elsa masih kekeh untuk tetap berjuang gimana caranya untuk ngeluluhin hatinya Nino lagi supaya bisa batalin perceraiannya, tuntutan gugatan cerainya itu. Tapi ternyata Nino tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau. Sampai Elsa pusing sekarang. Sampai akhirnya Elsa punya cara gimana supaya Nino itu bisa memaafkan Elsa dengan menangkap Ricky, dan kerjasama juga itu sama beberapa orang juga di situ, ada Randy, ada Riza dan lain-lainnya. Tapi ternyata gak dimaafin juga. Ricky sendiri gimana yang dirasa saat pada Ricky sendiri, karena kan justru Elsa yang selama ini Ricky perjuangkan gitu. Iya betul sih. Jadi kalau dari Ricky sendiri emang benar-benar nggak nyangka ya apa yang dilakukan Elsa tuh benar-benar membuat si Ricky ini sendiri akhirnya ketangkep. Karena yang selama ini Ricky lakukan itu sebenarnya semata-mata buat kebahagiaan si Elsa sendiri. Tapi ketika itu yang didapatkan sama Ricky, di situ Ricky marah besar sih. Karena apa yang dilakukan itu terbalaskan dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi sampai akhir sekarang si Ricky ini benar-benar punya rasa dendam yang begitu besar terhadap Elsa yang udah menangkap dia. Elsa sendiri dengan Andin bagaimana nih Kak? Untuk saat ini sih Elsa masih mau minta maaf sama Andin, dia mau menebus semua kesalahannya, cuma masih nggak tahu nih, kita kan yang kita tahu kan Elsa itu maafnya itu palsu gitu. Tapi nggak tahu nih untuk saat ini apakah Elsa meminta maafnya itu memang benar-benar tulus atau enggak. Aku pun sendiri juga nggak tahu. Aku cuma ngikutin skenario di situ bilangnya memang Elsa benar-benar minta maaf. Tapi nggak tahu untuk nextnya apa benar-benar minta maaf dengan tulus atau enggak, nggak tahu. Ini kan dengan ditangkapnya Ricky, Elsa menangkap Ricky gitu ya. Terus ini merubah segala rasa, jadi malah jadi saling benci satu sama lain. Ini ngaruh nggak sih ke komen-komen netizen juga ke hubungan asli kalian? Ada yang ngebawa-bawa itu nggak sih? Ada sih beberapa komenan yang sampai bawa ke real life ya. Maksudnya beberapa komen-komen negatif yang
kalau kita lihat sih emang lumayan parah sih kata-katanya, cuman Tapi nggak apa-apa. iya, cuman dari Kita- saya sendiri sih nggak terlalu memperdulikan itu ya, karena kita cuma menerima nasihat yang baik, kata-kata yang baik, Ya, Kalau kita yang baik buat ngelihatnya kita itu sih, aja. nggak kita Nggak kita- pusingin. Iya. Di Ikatan Cinta justru lagi hubungannya lagi rusak-rusaknya antara Elsa dengan Iya. Ricky gitu. Justru di real life lebih lagi harmonis. Bagaimana sih memerankan dua kisah ini gitu. Iya. Ya seperti itulah. Karena Ya kita jalanin aja. Memang kalau ini kan sudah tugas kita ya. Kalau berakting memang harus Sebisa sesuai dengan seprofesional skenario. kita Ya aja sih. seprofesional aja. memainkan karakter masing-masing, tapi ketika di dalam hubungan kita Balik lagi ke real life kita ya berubah lagi seperti ini. nggak keganggu juga sih Iya. dengan yang di sinetron yang Skenario, berantem, masa ikut-ikutan berantem enggak. Atau mungkin lagi berantem malah karena sebenarnya lagi harmonis-harmonisnya malah jadi bercanda-bercanda gitu nggak sih? Jadi ke bawah gitu nggak sih? Enggak pas sih. lagi main? Ya, Sejauh ini belum sih. untung kita bisa bedain ya, maksudnya nggak kebawa juga ya gitu. Kalau udah syuting ya syuting, kalau misalkan real life ya udah real life. Oke, mungkin boleh greeting Kak? Satu yuk. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70 sah. Semangat di awal, bagus. 3, 2, 1 yuk. Dirgahayu. Sorry yuk. Satu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia kedepannya semakin jaya. Dan merdeka. Semangat. 1 yuk. Selamat ulang tahun buat RCTI yang ke. 33 Semoga RCTI kedepannya semakin. maju dan menjadi tontonan nomor 1 di Indonesia. I Amin. love RCTI. 3, 2, 1 yuk. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin kegiatan kita hari ini. Merayakan 17 Agustus tahun ini. Terima kasih banyak. Semoga Ya pokoknya buat kalian semua tetap semangat untuk membangun negeri ini, negeri tercinta ini, dan merdeka.